Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat dengan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Sampai mana batasan mengangkat kedua tangan? Terkadang sampai bahu dan terkadang sampai telinga. Setinggi bahu atau kadang-kadang setinggi daun telinga. Nah, ada berapa kaifiyah ataupun cara meletakkan tangan? Tiga. Yang pertama bersamaan dengan takbir ataupun tangan duluan atau baru takbir atau takbir dulu baru tangan. Itu cara mengangkat kedua tangan. Sekarang ketika meletakkan di atas dada, ada berapa sifat? Ada tiga. Yaitu pertama meletakkan di atas punggung, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang kedua, di atas persendian, meletakkannya di atas persendian atau pergelangan. Yang ketiga, di atas tulang meletakkan tangan kanan di atas tulang hasta tangan kiri. Baik. 6 cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada berapa cara? Ada dua, yaitu yang pertama meletakkan saja. Yang kedua menggenggam seluruhnya. Yang kedua dengan cara menggenggam tangan kanan, menggenggam tangan kiri. Nah, menggenggam yang dilarang ataupun yang merupakan bid'ah. Menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam. Menggenggam dengan cara ibu jari dipertemukan dengan jari kelingking. Ibu jari itu jempol dengan jari kelingking, ya, dan jari kelingking, dan 3 jari yang tengah dibiarkan. Baik. Meletakkan tangan yang terlawang ketika sholat di samping kiri. Al-hasir, apa yang maksudnya al-hasir atau asol? Meletakkan tangan di pusar, nah, meletakkan tangan di pusar sehingga menyerupai salib. Baik. Dan kita lanjutkan an-nadharu qala Syekh rahimahullah taala an-nadharu ila maudhi'is sujudi wal khusyu'u. Melihat ke tempat sujud dan khusyuk, tenang. Qala Syekh rahimahullah taala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza shalla ta'a ra'suhu wa roma bi basarihi nahwal ardi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila melaksanakan salat menundukkan kepalanya. Ta'a ra'sahu, menundukkan kepalanya. Dan meletakkan atau mengarahkan pandangannya ke tanah. Roma yang melemparkan. Ini mengarahkan pandangannya nahwal ard, ke arah tanah atau ke tempat sujud. Nah, lamma dakhalal ka'bata ma khalafa basarahu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Ka'bah,
tidaklah Nabi memalingkan pandangannya kecuali ke tempat sujudnya sehingga keluar darinya, dari Ka'bah. Nah, ketika masuk Ka'bah, tidaklah Nabi memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya sehingga keluar dari Ka'bah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yushgilul musalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pantas ada di dalam al-bait, yaitu dalam Ka'bah, tidak pantas bahwasanya ada dalam Ka'bah sesuatu yang menyibukkan orang sholat. Baik. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengangkat pandangan ke langit. Wa yaqidu fin nahyi hatta qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis sholati au la tarji'u ilaihim wa fi riwayatin au la takhtafanna absarahum. Dan Nabi menguatkan pada larangannya, pada larangan mengangkat pandangan ke langit ketika sholat, sampai Nabi mengatakan benar-benar kaum itu akan berhenti mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit dalam sholat, atau tidak akan kembali pandangan itu kepada mereka. Dan di dalam riwayat, atau akan dicopot pandangan mereka, atau dihapuskan, atau dihilangkan. Wa fi haditsin akhar fa idza sholaitum fala taltafitu fa innallaha yansubu wajhahu liwajhi abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit. Wa qala aidan an iltifat ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min sholatil abdi. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sedang mengerjakan sholat, maka jangan berpaling. Maka sungguh Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya selama hamba tersebut tidak berpaling. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang iltifat, itu berpaling, curian yang syaitan mencurinya dari sholatnya seorang hamba. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang pertama, apabila sedang mengerjakan sholat, menundukkan kepalanya, dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya, Nah, ini dalam rangka mewujudkan kehusuan, mewujudkan ketenangan di dalam sholat, Nah, baik. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Ka'bah, Rasulullah SAW tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya sampai selesai. Dan pada hadis yang berikutnya, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yushghilul musolli. Tidak pantas bahwasanya ada di dalam bait ataupun dalam Ka'bah sesuatu yang menyibukkan orang yang sholat. Nah, ya demikian. Ini juga berlaku untuk
di tempat yang lainnya ketika seseorang sholat hendaklah menjauhi atau menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menyibukkan pikirannya, mengganggu pikirannya. Ya. Nah, dan Rasulullah SAW melarang dari mengangkat pandangan ke langit. Jadi ketika sholat kemudian melihat ke atas, ya, ini dilarang. Dilarang. Sampai larangan tersebut Nabi menguatkannya dengan taukid dan penguat. Ya. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah. Benar-benar kaum itu akan berhenti. La yantahiyanna, ya, akan berhenti. Ya, akan mengakhiri, akan selesai. Ya, mereka mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat. Ya, dalam sholat. Ya. Jadi benar-benar kaum tersebut akan berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam sholat, atau kalau tidak berhenti dari mengerjakan hal itu, la tarji'u ilaihim, pandangan mereka tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan. Nah, atau pada riwayat yang lain, la takhtafanna absarahum, benar-benar akan dicopot, akan dihilangkan pandangan mereka. Nah, ini menunjukkan hal ini. Nah, ya benar-benar dilarang, Ya. Nah, mengangkat pandangan atau melihat ke atas ketika sholat. Di dalam hadis yang lain, apabila kalian sedang sholat, maka jangan berpaling, ya. Jangan tengok kanan, tengok kiri, seperti anak-anak kecil kita sholat bermain. Ya, nah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya, selama hamba itu tidak berpaling, ya, tidak tengok kanan, tengok kiri. Ya, nah. Di sini menetapkan Allah memiliki sifat wajah, ya, sifat wajah. Dan Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya. Baik. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang iltafat, ya, yaitu berpaling kanan dan kiri itu merupakan curian syaitan. Curian syaitan. Jadi merupakan godaan syaitan terhadap hamba tersebut. Di mana syaitan berusaha merusak ibadah seorang hamba. Khususnya dalam sholatnya, ya, dengan berbagai macam godaan, ya, di antaranya dengan berusaha supaya hamba tersebut mau berpaling, ya, menengok ke kanan ataukah ke kiri, ya, atau mungkin mengangkat pandangannya ke atas dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, di dalam sholat diusahakan khusyuk, ya, sehingga disyariatkan untuk menundukkan pandangan ke tempat sujudnya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Allah menghadap kepada hamba di dalam salatnya selama hamba tersebut tidak berpaling, tidak tengok kanan, tengok kiri. Apabila hamba tersebut memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, senantiasa Allah menghadap kepada hamba di dalam sholatnya, ya, selama hamba tersebut tidak berpaling, pun tidak menengok kanan, kiri dan seterusnya. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala muqbilan, menghadap. Ini jangan dikiaskan ataupun disamakan, ya, atau dimisalkan dengan menghadapnya hamba kepada hamba yang lain, ya, seorang menghadap pada yang lainnya.
Nah, karena sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Ya, nah. Jadi jangan ditanya nanti bagaimana Allah menghadap hambanya, ya, jangan ditanyakan itu. Baik. Wa naha an salasin. An-nukrati kanukrati diq wa iqa ka iqa'il kalb wa iltifat ka iltifati as-sa'lab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari 3 perkara di dalam sholat. Sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanannya. Ya, nukroh itu ya mematuk, nah seperti ayam mematuk makanannya. Ini di dalam sholat bukan berarti mematuk makanan ya, tapi turun sujud. Ya, masa itu cepat bangkit. Ya, nah, seperti ayam ketika mematuk makanannya cepat. Ya, nanti naik turun itu. Baik. Dan iqa seperti iqa'nya duduk seperti duduknya anjing. Dan berpaling seperti berpalingnya sa'lab, itu musang. Nah, jadi yang pertama 3 hal yang dilarang oleh Nabi SAW dalam sholat, dalam hadis ini adalah sujud dengan cepat. Sujud dengan cepat seperti ayam mematuk makanan. Jadi misalnya ketika turun dari i'tidal sujud, ya mungkin belum sampai ya, atau belum tumakninah di dalam sujud sudah bangkit lagi. Ya, belum tumakninah, dari di sujud dalam sujud kemudian sudah bangkit lagi. Duduk di antara sujud, kemudian sujud kembali, belum tumakninah, sudah bangkit lagi. Ya, Baik. Kemudian yang kedua adalah duduk seperti duduknya anjing. Antum perhatian kalau anjing duduk, ya, dengan menegakkan kaki depannya, kemudian kaki yang belakangnya ditegakkan, kemudian pantatnya duduk di antara 2 kakinya. Ya. Kalau anak contoh seperti anak kecil. Ya. Nah, ini patanya di tengah. Ya. Nah, atau ada yang menjelaskan seperti ini. Ya. Baik, nah ini iqa yang dilarang. Atau baik. Dan berpaling seperti berpalingnya musang, ya, tengok kanan atau kiri. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul sholli sholatan sholli sholata mawdi'in ka'annaka tarahu. Muwadda'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Dan Nabi SAW bersabda, sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang mau meninggal. Seakan-akan kamu melihatnya, itu melihat Allah. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini perintah untuk khusyuk. Nah, sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang mau meninggal. Sholat dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Ya, seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Nah, wa yaqul ma min imri'in tahduruhu salatan maktubatan fayuhsinu
Salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahru kullahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mamin imri'in, tidaklah seseorang tahduruhu hadir kepadanya, datang kepada orang tersebut salatun maktubatun, salat wajib. Kemudian dia membaguskan wudunya dan kehusuannya dan rukunya, kecuali ada salat yang dia kerjakan tersebut adalah kafarah terhadap apa-apa yang sebelumnya dari dosanya. Kafarah terhadap dosanya. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar atau selain dosa besar. Yang demikian adalah sepanjang tahun seluruhnya. Nah, ini keutamaan mengerjakan sholat, ya. Dan sebagai penghapus dari dosa-dosa yang sudah berlalu. Nah, selain dosa besar, karena dosa besar dihapuskan dengan cara bertaubat dan cara bertaubat. Ya, adapun dosa-dosa kecil, nah Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya dengan amalan-amalan soleh, di antaranya dengan mengerjakan sholat, ya, dengan benar, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sebagaimana sudah berlalu di muqaddimah, apabila atau apa pendapat kalian apabila di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir airnya yang banyak, kemudian kamu mandi padanya sehari 5 kali, apakah akan tinggal kotoran pada badannya? Ya, pada sahabat mengatakan tidak akan tertinggal sedikit pun. Maka demikianlah sholat yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa hambanya ataupun kesalahan hambanya dengan sholat 5 waktu tersebut. Nah, waqad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan. Falamman sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin wa atuni bi anbijaniyati abi jahm fa innaha alhatsni anifan an salati wa fi riwayatin fa inni nadhartu ila alamiha fi salati fa kada yaftunani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat memakai khamisah, memakai kain dari wol ataupun katun, ya, yang memiliki corak a'lam, ya, bercorak, mungkin garis-garis atau bagaimana, ya. Kemudian Nabi SAW melihat kepada corak-corak yang tersebut, ya, sebentar saja, nadhorotan, ya, sebentar. Maka ketika selesai dari sholatnya, falaman sorofa, ketika telah selesai, Nabi SAW berkata, idhabu bi khamisati, pergilah kalian dengan khamisahku ini, ya, dengan pakaian yang bergambar atau bercorak, ya, bawa khamisahku ini ke Abu Jahm. Abu Jahm ini yang memberikan hadiah khamisah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bawa khamisahku ini ke Abu Jahm dan datangkan kepadaku dengan anbijaniyah. Anbijaniyah itu pakaian yang tebal, dari kain yang tebal, ya, yang polos, yang tidak ada coraknya. Yang
tidak ada coraknya. Nah, dibawa khomisoh ini kepada Abu Jaham dan ganti dengan Anbijaniyah Abu Jaham. Ya, dari tukar. Maka sesungguhnya khomisoh tadi menggangguku al-hadsni anifan, menggangguku tadi dari salatku. Di dalam riwayat fa in nadhartu ila alamiha, di dalam riwayat dikatakan maka sungguh aku melihat kepada coraknya tersebut di dalam salatku, fakada yaftunani, maka menggodaku atau menggangguku. Ya, corak tersebut menggangguku. Nah, tapi ini juga usaha untuk khusyuk di dalam sholat, ya, sehingga perkara-perkara yang akan mengganggu, ya, memalingkan konsentrasi, memalingkan kekhusyuan di dalam sholat, dijauhi, ya, harus dijauhi. Ya. Walaupun perkara yang sedikit ataupun yang kecil. Ya. Ala kulli hal kekhusyuan di dalam sholat harus diwujudkan, harus diusahakan, ya, harus diusahakan. Ya. Wa kana li Aisyata thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwati. Fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaih fa qala akhirihi anni fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'ridu li fi salati. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki kain yang ada padanya corak ataupun gambar yang membentang, ya, yang membentang, mamdud, membentang, ya, atau apa kalau dari atas ke bawah apa nih? Tirai. Hah? Tirai. Bukan, kalau dari atas ke bawah. Kan kalau membentang biasa mendatar. Hah? Menjuntai. Ya, memang menggantunglah dari bawah ke atas itu, ya. Baik. Sampai sahwah ini, ya, antum jangan salah baca, ya, jangan salah arti. Sahwah dengan syahwat beda, ya. Sahwah di sini bagian kecil dari rumah yang lebih landai turun sedikit ke tanah. Ya, mungkin bentuk rumahnya mungkin ada bagian atas dan bagian bawah, gitu, ya. Baik. Al-muhim di sini kainnya tersebut ada gambarnya, ya, gambarnya menjuntai atau menggantung, ya, sampai hampir terkena bagian rumah yang agak landai. Dan Nabi SAW sholat menghadap ke gambar tersebut, ke kain tersebut yang ada gambarnya, ya, yang ada coraknya. Maka setelah selesai sholat, Nabi SAW bersabda, singkirkan kain tersebut dariku. Akhirihi, singkirkan kain tersebut dariku. Maka sesungguhnya gambar-gambarnya atau corak-coraknya menggangguku dalam sholatku. Menggangguku, tu'ridu, yang menggangguku dalam sholatku. Nah, wa kana yaqul la sholata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat dengan dihadirkannya makanan, dan tidak ada sholat sedangkan dia menahan dua kotoran, yaitu buang hajat kecil ataupun buang hajat besar. Nah di sini tidak ada sholat dengan dihadirkannya makanan, yakni apabila sudah dihadirkan makanan kemudian datang waktu sholat, sementara orang tersebut menginginkan makanan tersebut, ya, maka makan terlebih dahulu, dan setelah itu baru sholat, ya, walaupun akan ketinggalan berjamaah misalkan, ya, walaupun akan ketinggalan berjamaah. Nah ini dalam rangka mewujudkan kehusyuan, ya, ya, jangan sampai ketika sholat sebenarnya pikirannya
di makanan tersebut, ya. Nah, tapi barakallahu, hanya saja jangan dibiasakan menghadirkan makanan pada waktu-waktu sholat. Jadi jangan dijadikan rutinitas, ya, dijadikan rutinitas setiap waktu sholat menghadirkan makanan, ya. Nah, sehingga yang demikian akan mengganggu ataupun akan melalaikan dia dari sholat berjamaah ataupun sholat pada waktunya, ya. Baik. Tapi sewaktu-waktu misalkan ya mungkin bertamu kemudian sudah dihidangkan makanan, datang waktu sholat, ya makan terlebih dahulu, ya tidak mengapa, makan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru sholat, ya. Nah, demikian juga misalkan mau buang air besar, mau buang air kecil, ya, jangan ditahan. Nah, tunaikan dulu hajatnya sampai selesai, nah kemudian setelah itu baru sholat, ya, baru sholat. Nah, baik, barakallahu fikum. Jadi ini semua ya menundukkan pandangan, kemudian menjauh, menyingkirkan ataupun ya pakaian-pakaian ataupun kain-kain yang bercorak, kemudian makan ketika sudah dihidangkan makanan, dan tidak, atau menunaikan hajat ya terlebih dahulu sebelum sholat. Ini semua dilakukan dalam rangka mewujudkan kehusuan, ya, untuk mewujudkan kehusuan, ya. Nah, barakallahu fikum, ya. Demikian juga misalkan dengan kehadiran anak-anak di masjid, ya. Nah, kalau yang demikian itu akan mengganggu kehusuan, ya, di dalam sholat, maka hendaklah dihindari, ya, dihindari. Nah, mungkin anak-anak dinasihati ataupun diberikan ya pengertian untuk kalau memang belum bisa diatur, jangan ke masjid dulu atau jangan dibawa ke masjid. Nah, baik, sampai sini ada yang tanyakan? Nah, misalnya dalam sholat saya teringat barang yang lupa, HP atau ketinggalan tempat buku atau dompet, apakah ini bisa saya batalkan sholatnya terus menunaikan hajat, karena ini akan mengganggu khusyuan dalam sholat? Nah, ya itu tergantung sebesar sejauh mana merusaknya hayalan ataupun bayang-bayang tersebut, ya. Nah, ya kalau memang yang demikian ya itu akan mengganggu kehusuan sholat, ya dihindari, ya dibatalkan sholatnya, kemudian diambil HP tersebut ataupun dompet tersebut, ya. Nah, Tapi kalau misalkan ya HP-nya hanya BlackBerry Center misalkan, ya, atau misalkan dompetnya hanya sekitar ya 5.000 ataupun 1.000, ya, tidak ada yang lainnya, ya sudah biarkan saja. Ya, tapi kalau memang dalilnya perkara yang penting, ya, dan membuat hati tergantung kepada hal tersebut, ya antum batalkan dulu sholat, kemudian tunaikan hajatnya. Nah, wallahu a'lam. Dan di sini la sholata, tidak ada sholat itu bukan sholatnya tidak sah, ya. Seandainya seseorang ya menahan lapar dalam sholat tersebut, dalam makanan sudah dihidangkan, atau dia menahan hajatnya buang air besar ataupun buang air kecil, namun sholatnya tetap sah, hanya saja nah mungkin nilainya berkurang, ya, nilai kehusuannya berkurang. Nah, karena ya itu pikirannya tidak khusyuk, hatinya tidak khusyuk, ya. Bukan berarti sholatnya tidak sah, ya, bukan berarti sholatnya tidak sah. Berbeda dengan sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholatnya batal. Sholatnya batal, tidak sah sholatnya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, kita coba sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.